Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan di video kali ini. Kita kedatangan Susan ya, baru kami pesan 4 hari baru sampai ke tempat saya ya. Ternyata setelah sampai ke sini teman-teman, Susan ini sebenarnya arusnya drop, disebabkan karena VR-nya di sini belum di setel full ya. Kemudian suara tidak ada ya, ada tapi sangat kecil. Jadi Susan ini kami buka ya ini, dan akan kita modif setengah dulu ya. Yang pertama harus kita ganti di sini adalah kapasitor ini. Ini sudah siap, sudah kami siapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian ada induktor besar, kemudian ada di sini induktor kecil lagi. Untuk saat ini semua harus kita ganti ya. Namun untuk penggantian MOSFET di bagian sini, karena MOSFET PO54 N10 belum sampai ke tempat saya, jadi makanya MOSFET bawaan Susan ini masih kita pergunakan ya. Kalau di Susan ini biasanya menggunakan MOSFET 75N75 ya di sini. Jadi nantinya kita akan jadikan 8 MOSFET dengan nomor seri PO54 N10 ya. Ya, dimana 54 N10 itu ampere dan voltnya jauh lebih tinggi dibanding MOSFET bawaan Susan seperti ini ya. Jadi bagi kawan-kawan sebenarnya di video ini mungkin cukup lama karena kita tidak skip ya teman-temannya, kita langsung membukanya ini dan kita ganti karena memang induktor sudah kami buat jauh-jauh hari sebelumnya. Ini induktor teman-teman dengan ukuran kawat itu 0,90 ya, dengan jumlah lilitan 105 lilit ya. Kalau di sini biasanya 65 sampai 80 lilit yang bawaan Susan. Oke, kita buka aja langsung ya, tidak perlu kita banyak neko-neko. Mana obeng cu? Obeng kecil na nenek mana? Aduh, obeng juga tidak ada teman-teman ya. Kita buka dulu di kita biarkan aja. Ini waktu video ini cukup lama mungkin teman-teman ya, tapi tidak apalah. Kita buka di depan lagi. Jatuh lagi. Oke, sudah terlepas ya. Ini mungkin bukan Susan asli ya teman-teman, tapi jangan sampai ini Susan ciplakan ini ya, seperti ini ya. Jadi oke, langsung kita buka aja induktor kecilnya ya di bagian sini ya. Ini ada induktor kecil ini ya. Kita akan cabut. Soalnya juga kurang panas teman-teman.
Ini kalau menurut senior teman-teman bilang bahwa kalau seperti ini Susan konyol ini ya. Soldernya kurang panas teman-teman ya, kita pakai ini saja yang 100 watt sekali kita cabut. Nah ini dia teman-teman ya, induktor bawaan Susan sangat kecil ya, ini kita ganti ya. Kemana dia? Nah ini kita sudah ganti dan ukuran email 090 ya, sebanyak 25 lilit ini ya. Kita langsung pasang aja di sini. Ini sih bagi kawan-kawan kita menganggap bahwa sebenarnya mengganti induktor itu hanya menambah boros ya. Kalau saya pribadi sih itu boros lebih saya suka, yang penting kuat dengan ikan nila ya. Untuk apa sih kita ke TKP teman-teman ya, hanya membuat ikan nila loncat-loncat itu. Nah ini sudah terpasang ya, ini induktor, jadi kita akan solder. Kalau di Susan sih teman-teman sebenarnya banyak yang perlu kita benahi ya, baik di Susan 735 MP maupun Susan 1030 ya. Namun kalau di Susan saya tidak mengganti resistor teman-teman ya, seperti kebanyakan kawan-kawan kita dia ganti resistor untuk menaikkan tegangan ya. Karena kita hanya mengganti resistor itu biasanya hanya terang di lampu ya, tapi ampere kurang. Nah, sekarang saatnya kita ganti induktor ini ya, induktor besar. Ini induktor lilitannya agak kawat lilitannya kecil ya, cuma jumlahnya mungkin sekitar 65 sampai 80 lilit ini. Oke, kita akan cabut dulu ya. Saya pakai senter teman-teman ya. Ini banyak kaki-kakian di gulungan induktor besar ini yang tidak terpakai teman-teman ya, tapi tetap disolder juga untuk memperkuat konstruksi gulungan koker ini. Pancing dulu timah teman-teman ya, untuk memberikan panas. Aduh.
karena terlalu banyak kaki-kakinya yang di solder. Kalau saya sendirian menggunakan setrum PDC teman-teman, apapun itu mereknya, saya suka kalau konsumsi arusnya boros ya, karena ketika PDC itu boros maka sudah bisa dipastikan bahwa target ke nilai itu sangat kuat, karena kita percuma ke TKP kalau hanya membuat ikan mencak-mencak saja di air ya. Ini kalau kita cabut pasnya ini teman-teman bisa pecah ini koker ya, kan belum lepas ya. Sangat kuat teman ya. Kita cari kuas dulu ya buat ini susun baru tapi tetap dikerja ulang teman-teman ya. Aduh, cukup keras teman-teman ya. Kita skip dulu teman-teman ya. Nanti setelah terlepas dan pemasangan induktor yang ini, baru kita lanjut. Nah, ini dia sudah terlepas, koker bawaannya sangat ringan karena dia aluminium ya. Ya, kita pasang yang ini ya, agak kelihatan menumpuk di bagian luar tapi padat ya. Ini bekas koker Trapo EE42 ini. Oke, di bagian sini ya, dan di sini. Ya, bersih namanya teman-teman ya. Kita ambil dari sini ya. Awas panas.
panas, nggak usah ke sini ya. Ya, kondisinya begini teman-teman ya. Ini solder kotor juga ini kepala. Ya, sudah dua kita sudah ganti. Yang pertama di sini induktor kecil dan juga induktor besar. Kemudian selanjutnya kita ganti kapasitor ya. Kalau ini kapasitor biasanya 4 mikro ya teman-teman, 450 volt AC 4 mikro ini. Nah, 4 mikro kita ganti yang 5 mikro ya, kita ambil dulu ya. Nah ini teman-teman ya, 5 mikro. Nah ini 5 mikro ya, jadi kita ganti, jangan terlalu selisih berbeda yang jauh ya, jadi yang dekat-dekat saja ya. Ini solder juga kurang, apa sih namanya teman-teman. Ya, kapasitor ini teman-teman kita putar begini atau ke arah begini tidak ada masalah ya. Ini adalah kapasitor non polar. Nah ini teman-teman ya. Nah ini ada hambatan di sini sedikit teman-teman ya. Oke, sudah masuk teman-teman ya. Nih, terpasang. Lepas teman-teman, kakinya satu ya. Ya, oke. Jadi di sini sudah ada 3 komponen yang kita ganti teman-teman. Yang pertama adalah induktor kecil, kemudian kapasitor, dan kemudian induktor besar ya. Namun di tempat susang ini kayaknya agak kandas teman-teman, tapi kita akan ganti tempat ya. Untuk pemasangan buzzer teman-teman, ini buzzer sudah banyak stok ya. Mungkin kita belum pasang ya. Jadi ketika teman-teman memasang buzzer, kita lilitkan kabel di sini
baik itu kabel maupun apa namanya tembaga kecil lah teman-teman, kita lilit di sini ya. Baru kita sambung ke buzzer ya. Kalau tidak dililit di sini teman-teman, kemungkinan teman-teman bisa memasang di bagian sini ya, di kaki kedua induktor ini bisa dipasang ujung kabel baru disambung ke buzzer ya. Biasanya cuma di sini teman-teman harus dikasih tahanan baik itu berupa resistor maupun dioda ya, karena biasanya arus yang di sini keluar ke buzzer teman-teman bisa memutus buzzer ya. Di sini ada, bisa di sini, bisa dililit di sini teman-teman kalau Anda menggunakan buzzer ya. Kemudian teman-teman SCR di sini, ini kalau bawaan Susan biasanya TIN 812 ya. Biasa kita jadikan 2 atau 3 teman-teman di sini ya. Jadi kalau mau ampernya lebih tinggi, yang TIN 812 ini bisa kita ganti menjadi TIN 1225 nantinya ya. Tapi untuk di video ini teman-teman kita belum menambah SCR karena sehubungan SCR apa namanya 1225 di tempat saya lagi kosong ya. Sementara perjalanan teman-teman bersama MOSFET. Kemudian teman-teman di sini MOSFET yang ada di sini, ini kan nomor serinya 75 NF75 ya. Ini bisa diganti di sini dengan MOSFET bernomor seri PO 54N10 ya. Bisa dikasih 4 seperti ini dan bisa diparalel lagi teman-teman menjadi 8, dari 4 menjadi 8 ya. Tentu sudah banyak tutorial di YouTube itu teman-teman ya. Di ini juga belum kita ganti teman-teman karena apa namanya barang juga belum sampai ke tempat saya ya. Jadi yang kita ganti di sini ini tadi yang kita sudah jelaskan ya. Dan teman-teman mungkin bertanya kenapa SCR harus kita pasang lebih dari satu, karena itu biasanya stick kebetulan saling mengadu teman-teman. Makanya ketika satu SCR seperti ini maka rawan jebol ya. Jadi kalau 2 atau 3 SCR itu lebih jos, biar kita adu stick beberapa kali itu aman ya. Jadi itu saja. Kemudian pemasangan buzzernya di sini teman-teman saya tidak videokan, cuma saya jelaskan sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa kabel buzzer itu bisa kita lilit di sini di induktor, bisa kita pasang di bagian sini ya, kedua kabel itu baru disambung ke buzzer ya. Itu mungkin saja teman-teman yang sempat saya bagikan. Nanti kalau semua komponen ada baru kita buat videonya lagi, membuat videonya lagi bagaimana cara memparalel MOSFET dan juga SCR, semuanya gampang teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.